Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan perusahaan Pamplin Inc. untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Aimatul Yumna SE MFin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Chandra dengan NIM 21059015 dari Prodi Manajemen. Berikut ini merupakan data perusahaan Pamplin Inc. pada periode 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan norma industri perusahaan. Masuk ke soal yang pertama, yaitu seberapa likuidkah perusahaan tersebut. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Untuk soal pertama ini, saya menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kita mempercayai yang pertama, yaitu current ratio. Current ratio disebut juga dengan rasio lancar, yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aktivitas lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio dapat dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Current rasio pada tahun 2002 yang saya dapatkan yaitu 6, dan current rasio pada tahun 2003 yang saya dapatkan yaitu 4. Dengan analisis, norma industri rasio lancar yaitu 5. Pada tahun 2002, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 6. Sedangkan pada tahun 2003, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 4. Di sini dapat kita lihat bahwa penurunan antara tahun 2002 dan tahun 2003 itu sebesar 2. Untuk yang kedua ada quick ratio. Quick ratio itu sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar selain persediaan yang dimilikinya. Quick ratio dapat dihitung dengan aktiva lancar kurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Quick ratio pada tahun 2002 sebanyak 3,25 dan pada tahun 2003 sebanyak 1,91. Dengan analisis, norma industri rasio lancar sebanyak 3. Pada tahun 2002, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 3,25 dan pada tahun 2003, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 1,91. Yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio merupakan rasio kas yang memperlihatkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan efek yang bisa diuangkan dengan segera. Kas rasio dapat dihitung dengan kas kurang efek dibagi dengan hutang lancar. Kas rasio pada tahun 2002 yaitu 1 dan kas rasio pada tahun 2003 yaitu 0,5. Pada tahun 2002, seluruh kas dan efek melunasi hutang lancarnya. Sedangkan pada tahun 2003, kas dan efek hanya bisa melunasi 0,5 dari hutang lancar. Dan untuk analisis dari seberapa likuidkah perusahaan tersebut, kita dapat lihat bahwa likuiditas perusahaan pada tahun 2002 lebih tinggi dibandingkan likuiditas tahun 2003. Dengan kata lain, dari tahun 2002 ke tahun 2003 tidak mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan norma industri ada tahun 2002 melebihi rata-rata rasio dan pada tahun 2003 tidak mencapai rata-rata rasio. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu seberapa efisienkah perusahaan mengelola aktivanya. Dalam menentukan seberapa efisien perusahaan mengelola aktivanya, saya menggunakan rasio aktivitas. Rasio ini terdiri dari Tato rasio, RTO, ACP, ADI, dan AN rasio. Kita masuk rasio yang pertama, yaitu Tato atau Total Asset Turnover. Tato sendiri merupakan rasio perputaran total aktiva yang menunjukkan efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba. Tato dapat dihitung dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aktiva. Tato pada tahun 2002 sebanyak 0,5 kali, sedangkan pada tahun 2003 0,55 kali. Dengan analisis, norma industri perputaran total aktiva yaitu 0,75.
Efisiensi perusahaan tahun 2003 lebih tinggi daripada tahun 2002, yang mana pada tahun 2003 sebanyak 0,55 kali dan pada tahun 2002 sebanyak 0,5 kali. Dan jika dibandingkan dengan norma industri, rata-rata rasio 2002 dan 2003 belum mencapai rata-rata rasio norma industri. Yang kedua yaitu RTO atau Receivable Turnover, yang dapat dihitung dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. RTO itu sendiri merupakan rasio perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dana dalam piutang, yaitu kemampuan dana yang diinvestasikan dalam bentuk piutang berputar selama satu periode yang lazimnya yaitu 1 tahun. Dan ada ACV rasio. Perputaran ini nantinya terkait dengan seberapa cepat piutang dilunasi oleh pelanggan, yaitu dengan rasio average collection atau ACP. ACP rasio dapat dihitung dengan 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. RTO rasio pada tahun 2002 yaitu 2,66 kali dan ACV rasionya 135 hari. Sedangkan pada tahun 2003 RTO rasio sebanyak 3,45 kali. Untuk ACV rasionya 106 hari. Dengan analisis norma industri perputaran persediaan 2,20. Berdasarkan RTO rasio dan ACV rasio, perputaran piutang pada tahun 2003 lebih cepat daripada tahun 2002, serta pelunasan piutang pada tahun 2002 dalam waktu 135 hari, sedangkan pada tahun 2003 dalam waktu 106 hari. Semakin cepat perputaran piutang, semakin cepat penerimaan piutang dari pelanggan. Kondisi ini menunjukkan semakin efisien dan efektif dana yang tertanam dalam bentuk piutang. Ketiga ada Ito rasio. Ito rasio yaitu rasio inventory turnover, yang merupakan rasio perputaran persediaan yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dana yang tertanam dalam persediaan, yaitu kemampuan dana yang investasikan dalam bentuk persediaan berputar selama satu periode yang lazimnya yaitu 1 tahun. Itu rasio dapat dihitung dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan. Dan juga ada ADI rasio yang dengan rumus 360 hari dibagi dengan itu. Itu rasio pada tahun 2002 yaitu 1,27 kali dan ADI rasio pada tahun 2002 yaitu 283 hari. Itu rasio pada tahun 2003 yaitu 1,27 kali. Dan sedangkan untuk ACV rasionya itu 265 hari. Dengan analisis berdasarkan RTO rasio dan ACV rasio, perputaran persediaan pada tahun 2003 lebih cepat daripada tahun 2002, serta persediaan tersimpan di dalam gudang pada tahun 2002 dalam waktu 283 hari, sedangkan pada tahun 2003 dalam waktu 265 hari. Dan untuk yang keempat ada FATO. FATO itu merupakan rasio Fixed Asset Turnover, yaitu rasio atau perputaran aktiva tetap yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dana yang tertanam dalam aktiva tetap. FATO rasio dapat dihitung dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aktiva bersih. FATO rasio pada tahun 2002 yaitu 1 kali, sedangkan FATO rasio pada tahun 2003 1,03 kali. Dengan analisis norma industri perputaran aktiva tetap yaitu 1,00. Efisiensi perputaran tahun 2003 lebih tinggi daripada tahun 2002, yang mana nilai pada setiap tahun melebihi dari norma industri perputaran aktiva tetap. Dan soal yang ketiga itu bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Perusahaan dapat membiayai aktivanya dengan menggunakan hutang, baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Bagaimana kita dapat mengukur membiayai aktivanya dalam sebuah perusahaan? Dapat dihitung menggunakan rumus debt ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Keempat yaitu berdasarkan tingkat pengembaliannya. Apakah Anda merekomendasikan untuk membeli saham Pamplin? Di sini saya menggunakan rumus yaitu ROI. ROI itu sendiri yaitu Return Operation Income, yang sering juga disebut dengan rentabilitas ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari aktiva yang digunakan. ROI dapat dihitung dengan laba bersih dibagi dengan rata-rata total aktiva.
ROI pada tahun 2002 yaitu sebesar 0,05 atau 5%, dan pada tahun 2003 0,06 atau 6%. Dengan analisis, norma industri tingkat pengembalian adalah 9%. Berdasarkan tingkat pengembaliannya, menurut saya, kalau untuk membeli saham, saya tidak merekomendasikan dikarenakan tingkat pengembaliannya tidak mencapai rata-rata di industri. Tetapi, ini kembali lagi tergantung dari manajer perusahaan, karena ada prinsip yang mengatakan bahwa high risk, high return, yaitu resiko yang tinggi akan mendapatkan pengembalian yang tinggi juga. Begitu juga sebaliknya, low risk, low return, resiko yang rendah akan mendapatkan pengembalian yang rendah juga. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis rasio keuangan perusahaan Pamplin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.